Halo, perkenalkan nama saya Alvin Burijaya Kartara Harjo dengan nomor induk mahasiswa 0513242273 dari program studi Sistem Informasi. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 aktivitas belajar 12 dari mata kuliah basis data. Berikut adalah soalnya. Di bawah transaksi basis data distribusi. Dari pembuatannya kita mengikuti panduan praktikum yang tersedia pada e-learning. Nah, laporan penilaian akan berdasarkan dari 4 poin di bawah ini, yaitu perkenalan identitas, langkah-langkah praktik, hasil praktik, dan kata-kata penutup dari mahasiswa. Dari ini saya sudah buat timeline-nya seperti apa. Saya akan pakai materi yang pembahasan, commit, rollback, save point, dan trigger. Sebenarnya ada duplikasi, tapi sampai saat ini saya gagal untuk menjalankannya pada Linux karena tidak berhasil terhubung atau nggak bisa menjalankan SQL-nya. Jadi saya stuck di situ, maka dari itu saya hanya bisa lanjut untuk mengerjakan dari 4 tab berikut. Mari kita mulai dengan membuka lembaran yang disediakan. Berikut adalah semua halamannya. Ini yang berikut MyPHP, saya sudah jalankan juga. Ini adalah lokal ya, lokalnya. Saya sudah coba untuk membuat tiga function. Yang belum saya kerjakan adalah trigger, dan saya sudah compile juga di procedures. Tapi agar mempermudah saya hapus aja, saya udah rekap semuanya seharusnya ya. Kita mulai dari commit. Commit itu apa? Commit itu akan menyambungkan dari bagian table satu ke table lainnya. Yang jadi yang komitmen bahwa itu akan tetap stabil, tetap seimbang, tetap tidak ada perubahan. Jadi ada yang berat sebelah aja komitmen untuk teruskan lanjutkan pada table selanjutnya. Kita mulai dari create new routine. Seperti yang bisa dilihat, ini saya sudah siapkan. Kita hapusin parameternya. Lalu kita isi dari bagian command power definition saja. Dengan saya akan lakukan paste aja, akan mempercepat pembuatannya. Jadi bikin dan masuk ke ending. Mulai dari start transaction. Start transaction ada apa? Kita mulai mengisi apa atau apa yang perlu ditambahkan. Kita bisa isi yaitu data berikut ini. Pasien, ID, nama pasien seperti biasanya. Sebelum saya lanjut, ini adalah MySQL yang digunakan pada tugas 2 aktivitas belajar 8. Jadi saya hanya memperbaharui isi database-nya. Ini commit coba kita akan hapus ya. Nah, seperti bisa jalankan dan kita akan execute. Ketika kita sudah execute, akan terupdate bahwa ada namanya Tito di sini. Nah, tapi itu nggak berhasil masuk ke database. Karena kenapa? Karena tidak dibentuk menjadi commit. Oleh karena itu, kita harus ubah menjadi commit agar termasuk dalam database atau tabel yang kita punya sediakan. Oke. Sini kita pakai select function untuk apa? Untuk kita bisa lihat datanya apa ada perbaharuan atau tidak, seperti itu. Jika kita execute, maka akan ada ID baru, ID nanti itu di data pasien. Sudah terbukti ya bahwa ID sudah termasuk di dalam. Mari kita lanjut ke selanjutnya yaitu rollback. Rollback itu apa? Rollback itu adalah menggugurkan atau menghancurkan langkah yang kayak sudah dibuat.
Jadi kita akan bikin strukturisasi terlebih dahulu aja agar lebih mudah. Kita akan bagi-bagi saja transaksinya agar tidak berubah. Datanya masing-masing. Saya juga sudah siapkan rumusnya. Contoh, saya akan pakai ini. Kita punya bagian start transaction update pasien yang bernama tadi siapa ya? Bernama Uri, tapi kita akan ganti menjadi Uraka. Oh, maaf salah. Nah, ini pasien salah. Jadi pasiennya harusnya 4. Nah, tapi kalau kita punya function rollback, fungsi apapun yang kita coba untuk perbaharui dalam table atau database yang kita punya akan dihancurkan atau digugurkan. Mau sepanjang apapun itu akan digugurkan. Gitu. Contoh, kita bikin double aja. Contoh, kita si Tito tadi yang 6, kita kasih Tirta aja. Nah, kita ada 2 data. Bisa dilihat tidak ada perubahan data sama sekali. Itu adalah fungsi rollback. Gitu. Nah, gimana kalau kita bikin yang lebih kompleks? Seperti apa lebih kompleks? Kita bisa menggunakan atau implementasi yang bernama save point atau checkpoint. Save point itu apa? Save point itu ada ikatan terhadap suatu update pada suatu function yang diberikan dalam satu transaksi. Jika ada satu save point di dalam satu function tersebut setelah satu halaman, dan akan ada rollback, dia akan bisa kembali ke save point yang sudah ditentukan atau yang sudah disiapkan. Gitu. Kita akan coba implementasikan terlebih dahulu di pakai menggunakan transaksi selanjutnya aja kali, transaksi 3. Transaksi 3 seperti biasa saya hapus ini. Sama seperti tadi saya juga sudah siapkan function halamannya. Nah, ini saya akan ganti kali ya. Tambahin aja kali ya. Wildan jalan bangsa bagus bagus. Jember, dia namanya cowok. Sudah siapkan juga save point di sini dengan point 1 dinamakannya. Lalu kita juga ada function tambahan lagi yaitu update nama pasien tadi namanya Uraka. Harusnya namanya jadi 4. Oke. Nah, di sini harusnya udah selesai, tapi kita bisa ada di sini rollback. Itu save point 1. Artinya apa? Artinya nanti dia akan kembali ke sini dan dia tidak akan ada data ini. Karena save-nya berada di tengah-tengah dari insert dan update. Di antara dua fungsi yang sedang dibutuhkan untuk mengupdate atau menambahkan atau memperbarui. Jika kita klik go, maka kita akan menjalankan tambahan satu data lagi plus tidak ada namanya Uraka dalam data tersebut. Coba kita cek. Oops, saya salah setting. Mari saya cek terlebih dahulu. Takutnya saya salah setting. Coba itu save kan point 1, betul. Oke. Benar seperti itu. Oh, mari kita execute.
edit. Coba kita pakai data baru deh. Insert to process save payment. Tapi ini karena ada di itu aja. Oh iya, saya lupa jalan ini ya. Dan kalau kita coba jalanin, salah. Udah ada double. Ada double. Kita harusnya udah kelihatan sini sih. Nah tuh, ada wheel dan double. Jadi sudah terpasti bahwa ini tidak ada perubahan. Oh, aku masih lanjut ya sini. Salah. Kita ganti balik kali namanya ya. Saya pakai ini dulu. Kita nggak perlu update dulu. Jadi kita nggak perlu update dulu. Kayaknya namanya orang masih Uraka. Salah. Ini salah. Yang mana ya tadi? Oh, sorry. Sudah benar sih harusnya. Sudah muncul. Lalu jika kita masukkan ulang datanya, kita akan hapus dulu dua wheel dan ini. Kita mau masukkan dulu. Lalu kita masuk prosedur. Coba saya baca dulu komennya, takut saya ketinggalan. Kita akan masukin 7 aja udah kembali. Nah, harusnya ini biar ID pasien itu rollback. Oke. Coba kita execute. Berhasil. Namanya masih Furi. Sip. Masih Furi juga. Oke. Mari kita lanjut ke trigger. Tapi trigger kita harus bikin dua tabel baru. Tabelnya adalah obat dan transaksi obat. Saya akan coba cek dulu terlebih dahulu apa aja isinya. Obat. Oke. Untuk ini saya akan coba mempersingkat waktu. Saya akan tidak coba ngobrol, saya fokus untuk buatnya dulu.
Oke, untuk semuanya sudah selesai, ada obat dan transaksi obat, dan kita akan lanjut ke designer. Di sini akan muncul data baru, yaitu obat dengan transaksi obat. Mari kita coba cek dana yang coba mereka bikin. Saya dapat samakan lagi. Oke, ID obat, ID obat. Transaksi obat. ID transaksi obat, ID pasien, ID. Setelah semua sudah, kita semua sudah tersambung, maka dari itu kita bisa lanjutkan dengan membuat data berikut di transaksi obat. Data yang kita gunakan adalah data yang sudah disajikan di sini. Hmm.
Aduh. Oh ya lupa. Oh, apa udah keisi ya? Hmm. Setelah dari sini, kita bisa lanjut ke transaksi untuk yang triggernya. Untuk trigger, oke, bacanya dari transaksi obat. Oke, kita bisa mencoba copy paste fitur tersebut pada transaksi obat, lalu trigger, create new trigger. Oh, sebentar, salah. Sepertinya masa. Oh, trigger bisa dibikin di situ. Dia bisa bikin harusnya di rumah sakit ya. Kita akan samakan dengan untuk ini. Ini buat transaksi obat. Saya juga sudah buat triggernya. Seharusnya untuk ini aja sudah cukup ya. Running. Lalu jika kita ikuti seperti ini, gimana ya? Kita akan coba ikuti aja ini. Harusnya ini udah ya. Coba kita lihat, nanti kita coba pindah ke update-nya triggernya. Ya sudah di save. Jika kita pindah ke transaksi obat, kita bisa coba kalau tanpa komen ada nggak ya pilihannya? Insert paling.
Edit transaksi 1. Obatnya kita bisa pilih yang mana. Kalau nggak salah yang silin ya. Ini kita kosongin aja. Lalu jika saya klik go, jika saya coba di browse, ini akan ada datanya. Lalu jika kita buka obat, amoksilinnya akan kosong kurang 5. Yap, betul. Oleh karena itu semua dari table sudah tersambung dan sudah diimplementasi dengan baik. Saya sudah rangkum juga semuanya, yaitu ada di sini. Performance commit, rules update, save point, dan trigger. Semua sudah tersambung, sudah jalan dengan sebaiknya, sudah mengikuti langkah-langkah yang dibutuhkan, dan sudah menunjukkan hasil dari proses yang sedang saya buat. Secara simpel, semua sudah terjawab dengan semestinya dan sudah mengikuti yang dibutuhkan oleh tugas. Oleh karena saya buat penutupan, saya Alvin Budi Jaya Kartura Harjo dengan nomor induk mahasiswa 0513242273 mengucapkan terima kasih.